Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 12 Maret 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan 1 Petrus pasal yang ke-5. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih buat kasih setia, berkat, dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami dari hari ke hari. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang kami alami setiap hari menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan mendorong kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan bagian firman-Mu, Kau mampukan untuk kami dapat memahaminya, serta Roh Kudus menuntun kami untuk dapat menerapkannya, sehingga hidup kami sungguh menjadi pelaku-pelaku firman dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia belajar firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 1 Petrus pasal 5 menjadi bahan perenungan di ayat yang ketiga. Ya, ayat 3 saja menjadi bahan perenungan bagi kita. Saya akan bacakan ulang bagi Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan hari ini diajarkan untuk setiap kita boleh menjadi teladan satu dengan yang lainnya. Ya, menjadi teladan artinya kata teladan ini merupakan satu hal yang positif yang bisa dilihat dan ditiru untuk kebaikan. Tentunya keteladanan yang kita mau nyatakan adalah ketika firman Tuhan yang kita yakini merupakan perintah dan ajaran dari Tuhan bagi kita laksanakan dengan baik, maka hidup kita bukan saja boleh menjadi berkat bagi diri kita, tetapi juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering mendengar istilah public figure. Siapa public figure? Public figure adalah sosok yang dijadikan panutan oleh masyarakat oleh karena profesi dan kompetensi yang dimiliki oleh orang itu. Dalam hidup bermasyarakat, seharusnya seorang public figure itu menjadi sosok yang diteladani karena kebijaksanaan yang dimiliki olehnya. Oleh karena itu, maka tidak sembarangan orang dapat menjadi public figure. Dalam firman Tuhan, bacaan kita hari ini, khususnya di ayat yang ketiga, kita mau belajar bagaimana Rasul Petrus memberikan nasihat kepada para penatua, mengingat bahwa dalam kebudayaan atau budaya Yahudi, para penatua adalah sosok yang dihormati dan dipercaya, serta menjadi panutan hidup karena dipandang memiliki kebijaksanaan. Sebagai orang yang dipandang sebagai pemimpin, Rasul Petrus meminta para pemimpin untuk mengingat tanggung jawab mereka atas umat Allah. Petrus menegaskan bahwa Tuhan Allah sendirilah yang memberikan kepercayaan atau kehormatan itu kepada mereka untuk dapat mendampingi umat Tuhan. Atas kepercayaan yang diberikan, Rasul Petrus mengingatkan bahwa mereka bukanlah menjadi penguasa atas umat. Tetapi kepercayaan tersebut haruslah dijawab dengan menjadi teladan bagi umat. Para penatua diajak untuk menjalani hidupnya sebagai teladan yang baik, yang bersedia merendahkan hatinya dalam kebijaksanaan untuk hadir bagi orang lain, supaya melalui mereka kehidupan yang baik dapat semakin berkembang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi orang lain. Kalau Kristus bukan saja dia menjadi penebus, tetapi juga menjadi teladan bagaimana hidup yang berkenan bagi kita,
Maka untuk menjadi perkenan Tuhan, hidup kita pun ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan dan diajarkan Tuhan, maka kita pun boleh menjadi teladan bagi sesama kita. Dengan menjadi teladan, kita tidak diminta untuk menyombongkan diri, melainkan selalu merendahkan hati kita. Karena dalam kerendahan hati itulah, maka sikap-sikap keteladanan dapat dihidupi. Kalau kita dijuluki garam dan terang dunia, maka Tuhan Yesus secara langsung memberikan satu perintah bahwa kita mesti menjadi teladan. Hidup kita boleh menjadi manfaat bagi orang lain. Hidup kita boleh menerangi kegelapan. Dengan perbuatan baik, kita menteladani hidup yang benar, maka hidup kita boleh menerangi kegelapan dan tentunya membuat yang masih dalam kegelapan boleh masuk dalam terang Kristus Yesus yang menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diajarkan firman Tuhan hari ini supaya kita hidup menjadi teladan bagi sesama dengan melakukan apa yang baik. Walaupun kita bukan public figure, kita hanya orang biasa, tetapi di dalam Tuhan kita sepertinya menjadi public figure dalam hidup keimanan kita yang sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Kita public figure dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keteladanan kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tentunya ketika kehidupan kita melaksanakan apa yang diperintahkannya dan perintahnya itu baik, maka apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diajarkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang kita lakukan adalah penerapan firman Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan boleh menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang lain, sehingga orang lain pun boleh mendapatkan kasih karunia dari keteladanan hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau memampukan kami untuk hidup sesuai dengan perintah dan ajaran-Mu, karena kami tahu perintah dan ajaran-Mu adalah baik untuk kami dan juga bagi orang lain. Dan kami meyakini ketika kami melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan dan ajarkan dalam kitab suci, hidup kami boleh menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, inilah diri kami. Kami sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.